Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila dan nilai dasar 2100. Di sini saya akan mempresentasikan tiga, yaitu komponen aktif pada elektronika. Jadi tugas yang pertama itu adalah buatlah video untuk tiga ini dengan postkan ke media sosial. Dan yang kedua itu buatlah rangkuman elektronika baik itu pasif ataupun yang aktif untuk proyek mission yang akan Anda buat. Jadi saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Pertemuan tiga ini ada komponen aktif pada Jadi apa itu komponen elektronik aktif? Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang dalam hal ini pada rangkaian elektronika arus listrik yang digunakan bisa dari arus AC ataupun DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Dengan arti lain, komponen elektronik aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transducer, dan tyrostor yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oksida. Macam-macam komponen elektronik aktif. Yang pertama itu ada dioda, yaitu komponen terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik ke arah sebaliknya, karena sifat yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah atau forward bias dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya, reverse bias. Dioda sering digunakan sebagai penyeraan atau daya. Bahan semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon atau Si dan bahan germanium atau Ge. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda. Yang pertama itu ada terminal, yaitu anoda plus dan katoda minus. Dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan PL semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P anoda menuju ke sisi tipe N katoda, tapi tidak dapat mengalirkan ke arah sebaliknya. Sisi positif P disebut anoda dan sisi negatif N disebut katoda. Lambang dioda seperti anak panah yang diarahkan dari sisi P ke sisi N. Gambarnya. Untuk dapat memperjelas prinsip kerja dioda dalam menghantarkan dan menghambat alur di bawah ini adalah rangkaian dasar contoh pengamasan dan penggunaan dioda dalam sebuah rangkaian elektronik. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis dioda dan penjelasan pada jenis-jenis dioda tersebut. Dioda menyerah receiver berfungsi buat menyalakan tegangan. Misal kamu ingin merubah suatu tegangan bolak-balik AC jadi tegangan searah atau DC. Dioda ini yang paling lebih dulu dikenal atau dipelajari buat dioda. Fungsi dioda menyerah arah ini diantaranya sebagai penyerah arus atau sinyal AC, sebagai alat pemotong level, sebagai penurunan tangan, sebagai pengembangan prioritas yang sangat terbaik dalam input DC. Dioda Zener atau Zener adalah dioda khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reserve bias atau bias balik pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias atau bias maju. Dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagai dioda normal pada umumnya. Pada dasarnya, dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau breakdown voltage atau tegangan terhambat di dioda. Karakteristiknya berada dengan dioda biasanya yang hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Tegangan tembus ini disebut dengan tegangan dua itu ada transistor, adalah sebuah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus stabilitas tegangan hingga modul sinyal. Transistor
ada pada sebuah perangkat elektronika dapat memiliki fungsi tertentu. Bagian ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium arsenide, silikon, atau uranium yang merupakan elektronika aktif. Secara umum, transistor dapat dipakai untuk menjelaskan fungsi sebagai penguat atau amplifier atau saklar. Fungsi transistor secara umum terdapat dua fungsi, antara lain adalah sebagai penguat dan sebagai saklar. Pertama, transistor sebagai penguat atau amplifier. Cara kerja transistor penguat yaitu dengan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakternya. Setelah itu, fungsi transistor ini dapat rangkaian driver, pengeras suara, instrumen video, dan alat. Setidaknya terdapat 3 jenis konfigurasi apabila ingin memfungsikan transistor sebagai penguat. Yang pertama itu ada CE atau common emitter, yang kedua yaitu common selector, dan yang terakhir itu ada CB atau common base. Yang kedua itu ada transistor sebagai saklar atau switching. Seperti saklar pada umumnya, fungsi transistor sebagai saklar yaitu untuk memutus dan menyambung suatu arus. Saja cara kerja transistor sebagai saklar cukup mudah untuk dipahami. Bisa menganalogikan cara kerja sebuah saklar ini menjadi sebuah keran air. Saat keran dibuka, maka air akan mengalir, dan tentunya sebaliknya, saat keran ditutup, maka air pun tidak bisa mengalir. Berikut ini beberapa nilai dari komponen saklar yang sering dijadikan pertimbangan. Yang pertama itu tidak menimbulkan percikan api saat dari on ke off, begitupun sebaliknya. Kedua itu ada efektivitasnya karena posisi menyatu di dalam rangkaian. Yang ketiga itu ada tiristor, adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Arti dari tiristor yakni pintu penanaman. Alat ini rasanya sangat tepat mengikat fungsi transistor yang memang mirip seperti pintu, yakni fungsi dasar transistor adalah untuk meletakkan pengendalian terhadap setiap arus masuk serta arus keluar yang ada pada rangkaian. Jadi jika arus listrik masuk ke dalam rangkaian, maka secara otomatis alat ini akan membukakan dan menutup. Dengan begitu, maka proses pemindahan elektron dapat dilakukan dengan lebih terkontrol. Mengingat fungsinya yang hampir sama, maka tiristor juga sering dijuluki sebagai istilah saklar atau switch. Untuk komponen penyusun yakni terdiri dari 2-3 bahkan 4 kaki terminal. Sedangkan jenis material penyesuaian umumnya menggunakan bahan semikonduktor. Pada pengaplikasiannya, komponen transistor dapat ditemukan pada berbagai elektronik yang ada di sekitar kita. Misalnya saja seperti timer, oscillator, mendekati daya, motor listrik, peredaman cahaya, dan lainnya. Resistor disimbolkan dengan gambaran segitiga yang memiliki 2 buah garis lurus, di mana kedua buah garis lurus ini berada di bagian puncak serta bagian atasnya. Garis pada bagian puncak merupakan katoda, sedangkan garis bagian atas adalah lambang dari anoda. Selanjutnya, pada bagian yang dapat dijumpai juga dari yang posisi sejajar. Nah, ternyata garis sejajar tersebut inilah yang dijuluki sebagai gerbang gate atau terminal gate. Fungsi tiristor sendiri merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai sebuah saklar, yaitu berfungsi untuk memutus serta menyambungkan arus listrik dengan sebuah rangkaian. Untuk mengantarkan dan memutuskan arus listrik, perangkat ini menggunakan pil yang terletak pada terminal gate. Pengeluaran transistor sering kita temukan pada berbagai komponen elektronik, terutama untuk jenis-jenis alat yang bekerja dengan picu otomatis. Pertama, dapat disimpulkan fungsi transistor adalah sebagai penyerah
atau penyearah, yang kedua itu untuk mengubah daya, yang ketiga digunakan untuk memanipulasi robot, yang keempat mengontrol frekuensi dan juga kecepatan, digunakan untuk mengontrol suhu atau temperatur, dan terakhir itu digunakan untuk kontrol cahaya dan banyak lainnya. Bagaimana cara kerja transistor? Karena umum dijuluki sebagai saklar, tentu cara kerja transistor memang tidak jauh berbeda dengan saklar pada umumnya. Dalam sebuah perangkat, nantinya arus listrik harus masuk ke terminal gate terlebih dahulu agar transistor dapat aktif. Jika untuk dapat beroperasi terlebih dahulu, arus listrik harus dialirkan menuju ke terminal gate. Setelah mendapatkan sinyal dari gerbang gate, maka selanjutnya transistor akan berada dalam keadaan on. Setelah menjadi on, ketika terminal gate akan mulai kehilangan kontrol, maka seluruh induksi tegangan sebuah terkendali secara internal. Jadi, meskipun arus listrik pada gerbang gate diteruskan, resistor akan tetap dapat dalam keadaan on atau aktif. Lalu, ketika arus listrik ingin kembali ditekan pada posisi off, maka tegangan harus dialihkan pada titik nol terlebih dahulu. Jadi di sini saya mempunyai tugas. Yang pertama itu buatlah video untuk pertemuan ketiga yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua itu saya disuruh membuat rangkaian elektronika, baik itu yang pasif ataupun yang aktif, project automation yang akan Anda buat. Cukup sekian video ketiga yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.